kita terima nikmat yang luar biasa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, apapun. Sampai Allah katakan wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mau mencoba menghitung dengan jujur, maka tidak akan sanggup. Karena kebanyakan kita mesti menghitung nikmat itu yang bisa dinilai. Nikmat itu lebih, nikmat itu nanti utang, mesti gitu. Padahal dengan didin yang loro ya tetap kehilangan. Nah, makanya ketika dengan didin yang sehat, hakikatnya dengan juga diberi nikmat yang tidak terlihat, walaupun sebenarnya itu adalah nikmat yang tak ternilai. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus selalu senantiasa mencari sebab untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi melarang kita untuk membandingkan yang terkait dengan dunia dengan orang lain agar kemudian kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Nabi mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum alla tatsaru nikmatallahi alaikum. Jangan kamu lirik nikmat orang lain, karena dengan melirik nikmat yang di atasmu terkait dengan dunia, maka akan menjadikan dirimu orang-orang yang meremehkan nikmat yang telah Allah berikan untukmu. Karena nikmat tiap orang terkait dengan dunia itu tentu berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian tema tentang keluarga, tapi karena kajian di sini sebulan sekali dan menyongsong Idul Kurban, maka saya menyampaikan tema terkait dengan indahnya berkurban yang nanti ada kaitannya dengan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan syariat, maka kita tidak diperbolehkan seperti gaya-gaya orang Yahudi dan tidak boleh seperti gaya-gaya orang Nasrani, di mana Allah menyebutkan mereka dengan gelaran yang sangat jelek, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang maghdub dan abdol. Maghdub itu ngerti dalil, punya dalil tapi nggak dilakoni. Abdol itu nggak punya dalil tapi melakoni. Dalam konteks agama Nasrani, maka kita dapati mereka merayakan setiap tahun Natalan dan tanggalnya ditetapkan tanggal 25 Desember, tapi satu ayat pun di dalam Alkitab tidak ada menyebutkan ayat ini. Padahal itu hari raya yang paling krusial dalam agama mereka. Adapun kita, ketika konteksnya adalah hari raya Idul Adha, maka tentu seorang muslim akan bertanya dan harus bertanya dalilnya apa? Tidak apa-apa. Cuman setelahnya ketika kita sudah tahu dalilnya, di situ kemudian kita harus komitmen untuk menjalankannya. Ampun kayak Yahudi juga, pokoknya takut dijawab nih orang gelem lakoni. Oleh karena itu maka ketika kita cari dalilnya, kita dapatkan pada Quran surat Al-Fajr wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watar. Demi waktu fajar, demi malam yang 10 dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah tentu kalau kita cuma baca terjemahannya walayalin ashr demi malam yang 10, kita mungkin pikiran kita langsung berarti ini malam yang 10 dari bulan Ramadan. Ternyata disebutkan dalam sebuah riwayat, dikatakan bahasanya innal asra asrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud malam yang 10 itu adalah 10 di saat Idul Adha, maksudnya bulan Dzulhijjah. Jadi bukan Ramadan. Kemudian wal witru yaumu Arafah, dan yang ganjil itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wasyaf'a yaumul nahar, dan yang genep itu hari kurbannya tanggal 10-nya. Sehingga tafsir yang mendekati benar terkait dengan ayat wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watar itu kaitannya dengan Idul Adha, Dzulhijjah, Idul Kurban, dan juga kemudian hari Arafah. Sehingga para ulama menyepakati bahwasanya kurban itu adalah syariat. Soal kemudian ada ulama yang berbeda pendapat apakah wajib, apakah sunnah muakkadah atau sunnah yang biasa, maka itu memang ada khilaf di antara ulama. Tapi ulama Islam tidak ada yang khilaf kalau itu adalah syariat. Nah, maka ketika kita kembali kepada sejarah, kita dapati sebuah kisah dari Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam berikut dengan putranya yaitu Ismail alaihissalam, yang diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107,
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan dialog antara bapak yang solih dan anak yang solih. Makanya ini rempet di keluarga bisa, karena jenengan akan mendapati ternyata nek jenengan pengen dua anak solih ya bapaknya kudu solih. Nek zaman biyen itu ada orang ngomong kowe salat to Pak ra salat ra apa-apa. Kowe dadi pegawe Pak maling ra apa-apa. Niku rumuse wong jalil, ampun dieloni. Ketika kemudian jenengan kembali kepada Al-Quran, jelas rumusnya anak itu adalah citra dari bapaknya. Bapaknya solih, insya Allah anaknya solih. Sosok Pak solih, anak ini orang solih, juga meneh Pak era solih. Makanya pendidikan terbaik dalam Islam itu gak cuma sekedar kandani, tapi nyontoni. Sholat toli, disauri anaknya, ngomong sholat ini dengan era sholat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah ini akan jenengan dapati sebagai bentuk representasi atas sebuah proses pendidikan yang baik dari orang tua yang solih yang akan menghasilkan anak yang solih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara." Ya bunayya niku nek wong Jawa ilih sing gak cah ganteng, anakku sing paling ganteng. Piye pendapatmu? Nek aku iki ndek bengi ngimpi, ning nggon ngimpi kuwi aku ndelok kowe. Nah, karena ini bapak yang solih sudah mendidik anak yang solih, dan anak yang solih itu punya kebiasaan, punya karakter membersamai bapaknya di atas kebaikan. Makanya anak yang solih ini menjawab, "Qala ya abadi if'al ma tu'mar." Pak, nek memang niku dawuh Gusti Allah sumangga nglampahi. Lho, langsung refleks ngoten. Nek anak ra solih lepak iki bar tidak paku kok bar sikile dicopot kula mlaku ra iso terno ning masjid. Alah dadak ning masjid ora usah salat wis Pak malah. Jadi pentingnya punya anak soleh ketika diajak pada kebaikan dia akan membersamai dan enggak kemudian kokean pertimbangan. Kok jajak ini ayam ya Pak? Enggak, mantap langsung. Bahkan dia minta disembelih. Bapaknya ngomong mimpiku nyembelih kowe iki monggo nek memang iku dawuh Gusti Allah, ndak kosak-kos itu. Kemudian dan dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Jenengan akan mendapati saya insyaallah sebagai orang yang sabar. Ini sebagai bentuk penguat kepada bapaknya, maksudnya bapak piye-piye orang boleh anak kan juga tegel. Maka anak ini pun mengatakan ndak apa-apa Pak, tenang aja. Saya ini orang yang sabar insyaallah. Kemudian falamma aslama, ketika dua orang bapak dan anak ini sudah pasrah, wa tallahu lil jabin, dan kemudian pelipis anaknya sudah diletakkan di tempat penyembelihan. Jadi nek kalau bayang itu diblok ini tadi pelipis kan iki to, ditekek pluk wonten iki. Nah, pun siap digorok gitu. Wa nadahu ya Ibrahim, dan kami memanggil hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi yang kamu alami. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberi balasan buat orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya apa yang kalian alami ini sebenarnya cuma sebuah cobaan tapi yo nyata, ujian tapi yo nyata, mau sebuah proses untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ketika kamu benarkan fafadainahu bidhibhin adim, maka kami ganti itu putramu itu dengan domba yang besar. Yo, belenceng iki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Kurban itu adalah bentuk dari ujian keimanan. Mana di antara kita yang benar-benar mengimani dan bahkan jenengan enggak dikon boleh putrane lagi diijoni medhus wonten, langsung aja. Jadi syariat tentang menyembelih putra ini ya cuma terjadi sama Nabi Ibrahim. Jadi nggak boleh ada orang yang mengatakan bar beleh anak ini mau kok beleh, nah dibengi aku mimpi beleh anakku. Nggak bisa, karena ini hanya terjadi pada Nabi Ibrahim dan tidak akan terulang lagi pada siapapun. Makanya nek sing ngaku-ngaku ngoten niku ora usah dirungokke, sakniki akeh wong sutris gitu. Di Jogja niku enten Mbah Benu, nggak Idul Fitri Idul Adha mesti disii. Ketika ditekoki Mbah, kok jenengan Idul Fitri Idul Adha mesti disii, jawabane, "Lah iya wong aku sedepun Gusti Allah." Dan ternyata di Solo ya enten sing model ngoten niku. Pada satu ketika saya ada acara di satu hotel itu, saya jadi pembicara terkait memotivasi anak-anak SMK untuk
gelem nulis gitu kan. Nah, kula niku ten ngajeng nggih boten ten podium boten ten usang podium mriki boten mriki ngantri untuk naik ke podium. Iku kan mbah-mbah nyedaki kula. Terus mungkin ndelok bentuk kula ngeten iki terus ngomong agama ceritane. Mas, napa mbah? Aku iki wirid, Mas. Wirid nek tak waca kuwi, langsung Gusti Allah golek aku. Nggih. Sik, Mas. Wirite napa? Wonten niku mbah niku ya terus ngene. Ora, aku mau ngajari kowe, mau tak ajarke kowe. Lho, lha enten napa? Lah tak ajarke kowe kok Gusti Allah bingung golek kowe kok aku. Tapi ini sebenarnya sudah melecehkan gitu kan. Dan gua terus tanya lah, umur jenengan pinten mbah? Aku Mas, aku 75 copi. Padahal Nabi mengatakan akmal umat di baina sitin wa sabil wa aqallu ma yajuzu dzalik, umur umatku itu cuma 60 sampai 70 sedikit yang lewat dari situ. Ini masih 75 itu sesat gitu. Makanya bagaimana dari rahmatullah Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama selain Allah punya nama yang namanya asmaul husna, maka panggillah dengan asmaul husna wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'i, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Dan yang di medsos Dr. Buya Rozi Hasim ya kan, guru tafsir, dosen tafsir mengatakan bahasanya Muhammad itu adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Jadi dengan dongo ya Muhammad mungkin ngomong ento gitu. Itu kan jelas dusta. Gak ada satu ayat pun yang mendukung itu, gak ada satu hadis pun yang mendukung itu, gak ada satu asar pun yang mendukung itu, dan gak ada ulama pun yang mengatakan itu kecuali dia. Itulah manusia-manusia yang pengen disobio-sobio sama manusia, pengen dianggap hebat, delalah gitu. Sing teko ngaji ora dong gitu. Akhirnya yo manduk-manduk, mundur-mundur. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kembali ke sini, anak yang baik lahir dari orang tua yang baik. Orang tua yang baik insya Allah akan mendatangkan anak yang baik. Kemudian disebutkan juga bahwasanya dalil-dalil tentang kurban. Makanya kita jangan sampai kayak orang Yahudi yang dia ngerti dalil kena dilakoni, jangan kayak orang Nasrani yang melakoni tanpa dalil, pokoknya ngegasik ngebonsik gitu. Nah, orang Islam adalah ketika ngerti dalil dilakoni. Ketika nggak ada dalil terkait dengan ibadah maka berhenti. Makanya kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu tidak boleh illa ma dalil ala wujubiha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ada perintah mangkat, orang yang perintah leren. Itu kalau ibadah. Kalau muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu semua boleh illa ma dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Makanya ketika jenengan dihadapkan pada satu masalah, pada satu keputusan, jenengan harus bertanya, iki ibadah apa muamalah? Nek ibadah cari perintahnya, nek muamalah cari larangannya. Ketemu larangannya dalam muamalah jangan ditabrak, ketemu perintahnya dalam syariat terkait dengan ibadah silakan dikerjakan. Maka terkait dengan kurban Allah mengatakan pada Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah dan berkurbanlah. Ini menjadi indikasi bahwasanya wong salat iku kudune kurban, wong kurban kuwi ya salat. Makanya nanti dalam bab puasa ditanyakan kepada ulama, apa hukum puasa orang yang tidak sholat? Maka dijawab, puasanya sah tapi dia tidak dapat pahala karena tidak sholat. Sehingga orang yang kurban, ya, ketika pengen sempurna pahalanya, yo kudu sholat. Wong sholat ben sempurna imane, yo kudu kurban. Oleh karena itu maka kita dapati bunyi hadisnya serupa dengan ayat ini yang kemudian menguatkan ayat dan hadis. Nabi SAW mengatakan man kana lahu sa'atan, siapa yang punya kelonggaran, kemudian walam yudahi, kok enggak gelem kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah dekat-dekat musola kami. Ini menjadi pertanda bahwasanya Nabi membenarkan ayat itu dengan mengucapkan wong kok duit ra gelem kurban, yo aja cedak-cedak tempat salatku. Ngeten iki nggih ampun terus dicandai, gandeng ra kurban tak rasa salat, ini nggih kleru. Ini namanya min babil wa'id, sebuah kalimat ancaman yang menunjukkan kondisi di mana kita itu diminta untuk introspeksi gitu loh. Nek kita ini ngaku wong salat, ngaku wong iman, kudune nek duit-duit yo kurban. Jangan sampai kemudian kita kemana-mana ngomong Islam, ngomong iman, tapi ketika kurban kita tidak mau.
usek-usek, melipir megah, maka seorang muslim harus tidak melakukan seperti itu. Dan tadi Nabi mengatakan fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maka mushola niku nggih nek ning Indonesia niku masjid cilik yang tidak ada Jumatan. Sosok nggih masjid cilik yang sholatnya cuma maghrib, isya sama subuh. Nek dhuwur asar wong do ngantor, ada yang berpendapat seperti itu. Atau nek masjid ning sekolah niku berarti nggih cuma dhuwur karo asar, maghrib, isya karo subuh, sekolahnya bubar ora sing ngadani gitu kan. Ada yang berpendapat niku nek teng Indonesia. Tapi kalau di Saudi Arabia atau di Arab dalam konteks bahasa Arab, maka yang namanya musola itu tanah lapang yang digunakan buat sholat id. Nah, ini menjadi dalil kalau kita mau sholat id ya di tanah yang lapang. Nah kok saiki sholatnya ning Saudi ning masjid, karena nggak ada tanah yang lebih gede yang bisa menampung manusia pada saat ini di sana kecuali masjid Haram, makanya yang dipakai masjid. Nek zaman dulu Nabi keluar ke lapangan karena kaum muslimin nggak banyak atau belum banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama sepakat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dan itu adalah syariat Islam. Jadi nggak boleh ada orang bisa mengatakan imbang dibelah ke wedhus mending di sedekah ke tanggane, podo-podo ngetoke, podo-podo itu ganjarane benten nggih. Nanti akan ketemu orang-orang yang aneh-aneh, daripada ngantri haji mendingan duitnya dikeke tanggane sing susah. Iku ya itu ganjaran podo benten nggih. Ibadah-ibadah sedekah itu juga ibadah, tapi tidak ada ketentuan khususnya. Dan kemudian ibadah yang wajib tidak bisa dikonversi dengan ibadah yang sunnah, tidak bisa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika syariat itu datang, sifat seorang yang beriman jangan kayak orang Yahudi Nasrani, tapi kita punya sifat sendiri yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, dia enggak ada ucapan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Kemudian ketika kita masuk di hari raya, maka Nabi mengatakan inna likulli qaumin idan wa inna idana hadzal yaum. Sesungguhnya setiap kaum itu punya hari rayanya, dan hari raya kita ya hari ini Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Nabi sampai mengatakan a'dhamul ayyam indallah yaumul nahar. Hari raya yang paling besar di sisi Allah yaitu hari raya Idul Kurban. Jadi sebenarnya kalau dari sisi syariat kurban hari raya Idul Adha sama Idul Fitri niku jane kudune luwih gayeng Idul Adha tinimbang Idul Fitri, karena di mata Allah Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Hanya saja kultur di kita nek Idul Fitri cutine akeh, makane luwih rame pas Idul Fitri, terus kudu rono kudu rene kudu ngecake THR, akhirnya luwih gayeng pas Idul Fitri. Dan di Indonesia yang saya tahu suku di daerah yang kemudian mengamalkan hadis ini, dia mereka itu mudiknya justru pas Idul Adha secara mayoritas, walaupun Idul Fitri ya ada yang mudik. Cuma saya marah secara mayoritas mereka itu banyak mudik pas Idul Adha itu orang Madura sampai jembatan Suramadu itu sosok macet. Jadi mereka itu mengamalkan ini luar biasa. Itu yang saya tahu namun siji niku Madura. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita rubah lagi mindset. Idul Fitri biasa-biasa aja, Idul Adha harus lebih meriah. Bahkan Idul Fitri itu kan cuma sehari saja, tapi karena kita harus kesana kemari akhirnya dari berminggu-minggu. Nah, Idul Adha itu 4 hari. Hari pertama tanggal 10-nya, 11, 12, 13 itu disebut dengan masih boleh untuk takbiran, masih boleh untuk menyembelih kurban. Dan kemudian karena itu adalah hari raya, sebagaimana yang sudah kita kenal, kita tidak boleh berpuasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil fitri wan nahar. Nabi melarang kita berpuasa pada 2 hari raya itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Kurban. Cuman teknisnya agak berbeda. Dikisahkan atau disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi itu enggak keluar sholat Idul Fitri kecuali sarapan dulu.
Wala yaqul yaumal adha hatta yarji'a wa yaqul min udhiyati. Dan pada hari Idul Adha beliau sholat tanpa sarapan. Tadi nek sing biasa Idul Adha sarapan sik keliru. Jangan sarapan. Kenapa? Karena Nabi keluar sholat Idul Adha tidak sarapan sampai kemudian selesai pulang mendapati kurbannya disembelih dan baru makan dari daging kurbannya. Makanya sunnahnya nek jenengan mau ihya sunnah, menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin niku nggih, binatang kurbane dicepake nggih kali panitiane, terus dipilihlah 2 orang misal untuk beleh kurban disian gas mulai yang pertama. Maka begitu rampung sholat Id sing 2 niki ndang melayu beleh sret gitu kan. Nek memang disepakati jatah satu kurbane sampil kali daging jipuk kesik niku disingkirke, sisane niku di beteti, dipecel-pecel, ditotok, terus dioper ke ibu-ibu yang udah siap dimasak. Jam 8 kalau bapaknya datang wis mateng sarapan gulai kambing. Nah, waktu niku terus kula ditekoki lan segone king pundi ta atur. Segone iki jenengan lah go sego dhewe kok omah. Terus diuyak meleh kula tekoki nek dijibuke sama kotak infak entuk ora mboten angsal. Karena kotak infak itu tujuannya untuk kemakmuran atau perawatan masjid, mboten tinggi tuku sego. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks daging kurban pun Nabi punya kesenangan, yaitu wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyatih. Nabi mengambil daging dari sisi hatinya itu sebagai bentuk kesenangan beliau pada daging kurban, yaitu hatinya yang didahulukan. Dan kemudian kurban itu adalah sebuah ritual ibadah yang indah. Kenapa? Karena kalau dulu zaman putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu kurban yang diterima itu diambil oleh api dari langit, disambar hilang, sehingga si putra Nabi Adam tidak tersisa apa-apa. Jika wedhus ya dia tidak dapat daging kambing. Tapi kita hari ini karena kita sudah ditetapkan sebagai syariat dan proses seperti itu sudah tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tekankan, firmankan, la yanalallahu luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya daging dan darahnya ini tidak kemudian menuju Allah terbang ke langit itu dan yang menuju Allah itu ketakwaan kita. Makanya disebut kurban itu adalah ibadah yang menyenangkan karena jenengan mengeluarkan duit jenengan belikan kambing jenengan sembelih, nilai takwanya sampai kepada Allah, dagingnya kita yang ngepek, kita yang ngolah, kita yang mendistribusikan ya buat kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ini adalah ibadah yang menyenangkan, maka tadi Nabi mengingatkan jangan sampai kita pelit, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabana sholana, duwe kelonggaran setahun dikei rezeki lancar, tapi begitu datang korban dia malah lari, gak mau. Nah emang aku randidit kok tenane, randidit kok ngerokok era mandek. Itu sebuah pertanyaan kepada diri kita. Nek kita ngaku randidit ya aja ngerokok, wong randidit iki ra ngerokok. Buktine napa tenan ora randidit. Wong ngerokok randidit mesti golek kancane sing duwe rokok, yo rokoke. Lah kok ora tuku randidit. Tapi nek iso tuku dhewe oleh rokok sakniki regane selarange ra ukur, itu berarti duit-duit mong wegah napa silae? Wegah lumpuk-lumpuk ngoten lho. Makanya seorang muslim kalau kemudian jujur dia tentang keimanannya, dia akan mengusahakan. Memang benar ketika hari H dia dijalui duit 3 juta randidit, tapi nek dia mau punya target dan itu jadwal ya genah setahun pisan, dia meleneng gitu loh. Misal merokok sedina ping seminggu ping 7, nyeprei misal dina Senin Selasa Rebo ora merokok. Duite cemplunge celengan. Aku nek cemplunge celengane dikepruk, yang golek kuwi tabung napa? Tabung melon lho dibolongi. Cemplunge mriku. Niku nek dikepruk ya ora bakal pecah to niku tabung itu. Nah, kok buka piye? Teluk itu tukang las. Nah, kok nek kobong ya boleh tukang las yang pinter. Pokoknya semua itu ada cara metodenya. Kadang kita itu males itu. Makanya saya kalau lihat TV yang hari-hari ini kan banyak jamaah haji berangkat, kita itu kadang harus itu tercambuk. Enek tukang sampah munggah kaji, enek tukang parkir munggah kaji.
enek mbah-mbah tukang cuci nggak kaji gitu kan. Nah kita gitu kan, baru disuruh korban aja usah pusing. Makanya Nabi kemudian mengingatkan, kalau punya kelonggaran kalau tidak mau, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kamu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim tadi langsung diganti, maka Allah juga pastikan hal itu dengan firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah selama itu baik dan ikhlas lillahi taala dan di jalan Allah, maka Allah pasti ganti. Dan pengganti dari Allah, wa huwa khairur raziqin, Allah itu Rabb yang maha terbaik dalam memberi rezeki. Karena Allah adalah Rabb yang terbaik dalam memberi rezeki, maka penggantiannya pasti lebih baik. Mau kadang manusia itu selalu candaane, nek aku ngetoke duit balik ya kudu duit. Padahal tadi saya bilang, ketika jenengan keluar 2 juta, 3 juta untuk beli kambing, dan kambing itu akhirnya disembelih, kemudian jenengan sekeluarga, jenengan garwo, anak, dan orang-orang yang ada di bawah rumah jenengan semua sehat, berarti kan jenengan tidak keluar duit buat nambah gitu kan. Maka hakikatnya jenengan dia sudah dikasih rezeki nek mau ngitung. Makanya di depan tadi saya katakan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, nek gelem ngitung itu mentrah bakal iso. Karena nikmat itu memang benar ada yang tidak terlihat angkanya, tapi sebenarnya di belakang itu ada nilai yang besar. Di situ yang banyak orang itu luput. Nikmat ki yo kudune duit, kudune iso duwe apa motor anyar, mobil anyar, atau duwe rumah meneh, atau kawin meneh. Itu selalu persepsi nikmat itu selalu di situ. Padahal ketika kita punya anak yang nurut, sebagaimana Nabi Ibrahim punya Ismail alaihissalam, kemudian punya istri yang solihah, orang kudungan terus kudungan dewe, orang sholat mangkat dewe gitu, atau kemudian punya keluarga yang adem ayem tentrem, maka itu bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Berapa banyak orang punya harta yang banyak tapi di rumahnya itu jane ya duwe AC tapi sumpah kira karuan, panasnya karuan. Makanya hal-hal seperti ini jangan harus introspeksi. Saya pas tadi malam itu lewat satu kampung itu, ya mungkin ke kampung itu lagi dirasake sumuk gitu. Niku garwane niku medal go kloso rak lamben ning katokan. Terus turun ning njaba ngarep omah ning dalan wonten niku ning dalane tentu dia sudah mempertimbangkan dalane enggak rame. Dikacani bojone karo anak. Cobi wae duwe AC ning dalan karo anak karo bojone. Kan romantis ya, menikmati indahnya bulan yang ada di langit yang terang tidak tertutup mendung. Jadi hidup itu nek kita mau berpikir nikmat Allah itu banyak, luar biasa, enteng. Tapi nek kita mikir nikmat yo kudu duit, begitu ngerogoh kantong enek duit, wis candhaane sing ora-ora. Berarti Gusti Allah ngene, berarti Gusti Allah ngoten iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dipastikan lagi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245, wa man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudhifahu lahu at'afan katsira. Siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah, maka pasti Allah akan kembalikan dengan at'afan katsira, dengan kembalian yang berlipat ganda. Namanya berlipat ganda, nek 3 yuta dibalik ke 3,5 niku mboten berlipat ganda, mung ketambahan sithik. Nek berlipat ganda ya 3 yuta balik ke dadi 6 yuta, 3 yuta dadi 9 yuta. Tapi tadi lho saya bilang, jangan dicandai ngangge angka. Karena nikmat yang jenengan terima itu sebenarnya banyak, ning sama mata kita sebagai manusia kadang niku ndak terlihat angkanya. Nikmat sehat, nikmat kemudian selamat di jalan mangkat mulih, kerja aman terkendali, nggak diserempet motor, kemudian putrane mangkat sekolah ya aman terkendali. Ini ajeng nang Solo kan muter nang niku jembatan niku nek pas rame-ramene kan horor niku. Niku nek mboten berapa banyak niku orang kesampluk ten niku, termasuk kula nate king niku tapi king kidul king lor. Begitu saat nyebrang rumah kula itu sepi, kula wis untuk nengah gitu. Nanti ya sing nyawa dia dibuat itu. Dan saya yakin di situ yang jatuh itu banyak. Makanya ketika jangan punya putra sekolah yo lancar, bar sekolah kok yo terus kuliah bayar SPP yo lancar, bar niku targete 3 tahun dan 3 tahun setengah, terus diwisuda, baru wisuda kendang untuk gawean, baru untuk gawean kendang nikah. Niku sebuah bentuk kesyukuran. Karena ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kemudian ketika putranya belum nikah susah. Delalah kula mesti pengajian cedak omahe mriku. Langsung jalan nomor pulau KI. Niku meh ben sebulan pisan kula di WA. Gimana tak? Udah ada belum calon buat anak saya.
Jadi tekok terus dulu, karena dia sudah mulai gelisah pada umur-umur tertentu kan anak harus nikah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika jenengan mendapati nikmat-nikmat tadi yang memang nggak bisa diukur, gimana jenengan mengukur nikmat angka, diangkakan gitu loh, dinomerikan bahwasanya anak ini wis waya ini kah kok ketemu jodoh terus ini berarti nilainya piro, kan susah toh. Nah maka yang seperti ini tuh kadang manusia itu lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya ibna Adam unfik alaik, berinfaklah, bersedekahlah, atau nek konteks kurban, berkurbanlah wahai ibnu Adam, maka infakmu, sedekahmu, kurbanmu tak bales. Ketika Allah sudah menyatakan berkali-kali dan ayat-ayat yang lain banyak, maka ditutup dengan kalimat dengan ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jangan disamakan dengan manusia. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Karena Allah tidak akan mengingkari janji, Allah pasti akan mengembalikan. Nah, karena kurban ini adalah ritual, perintah ayatnya sudah saya bacakan, hadisnya sudah saya jelaskan, faedahnya sudah saya sebutkan, maka sebuah proses ibadah harus dilandasi ketakwaan. Makanya tadi Allah katakan daging dan darahnya tidak akan nyampe, yang nyampe itu takwa. Nah, takwa adalah proses mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Makanya pentingnya dibahas tentang fikih kurban di masjid setiap tahun. Tujuannya agar mensamakan persepsi. Ini kalau bahas mungkin nanti jam itu rampung. Cuman kata kuncinya, ketika fikih ini dibahas bersama-sama di masjid bareng-bareng, diadakan kajian khusus tentang fikih kurban, maka itu akan raful khilaf, mengangkat perselisihan di antara kaum muslimin khususnya yang ada di sini, sehingga menjalankan kurban itu dengan baik tanpa ada perselisihan. Karena nanti di beberapa masjid itu naik saya itu soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyebabkan gesekan di dalam masjid. Contoh, ada masjid yang kemudian satunya berpendapat nek daging kurban orang itu dimasak dimakan bareng-bareng, sedangkan yang lain mengatakan boleh. Akhirnya ya wis nek orang itu masak ning kene tak masak ning omah, ning dipangan ning masjid. Terus ada lagi nanti takmir yang kemudian berpendapat nek binatangnya wedok orang itu, sehingga nanti ada orang yang membelikan binatang betina, begitu dibelah terus pangijoli. Nah, maka ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang gelalah masjid itu di tengah komplek LDII, teko kurbanku itu orang tidak jauh LDII. Ada lagi yang kayak gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan itu perlu jenengan rangkum, perlu jenengan sampaikan, tanyakan kepada ahli ilmu yang mengajarkan ilmu di tengah-tengah jenengan. Harapannya agar itu menjadi padang, sehingga kalau padang jenengan menjalani semua itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita ngomongkan fikih kurban, saya bahas beberapa aja. Maka disebutkan ada sebagian orang yang kalau kurban itu diuruti, Pak kok jenengan saya kira kurban, oh saya ini jatah bojoku, aku ini. Mungkin tahun ngaji ini jatah anakku, bojoku karo aku orang gitu. Ya seolah-olah kayak indah gitu ya, bergantian. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat dari Atok bin Yasar, beliau berkata, Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi SAW. Pertanyaanku, kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulullah SAW, bagaimana teknis kurban pada zaman Nabi SAW? Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kana rajulu yudahi bisyatin anhu, bahwasanya seorang kepala keluarga itu menyembelih satu hewan kurban untuk dirinya, wa an ahli baitih, dan untuk keluarganya, fayakuluna, dan mereka memakannya, dan wayutimuna, memberikan makan orang lain. Ini menjadi dalil nek jenengan kurban minimal 1 kambing atau 1/7 sapi, dan itu dinamakan kepala keluarganya saja. Dinamakan kepala keluarganya saja, tentu maksudnya juga bersama orang yang di bawahnya. Makanya nanti dalam fikih penyembelihan, seorang yang diamanai untuk menyembelih, satu dia harus mengerti aturannya, kemudian yang kedua dia harus mengerti doanya. Doanya minimal bismillah, di atasnya itu bismillahi Allahu Akbar, di atasnya itu ada tambahannya sebagaimana disebutkan ini, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dari si A, si fulan dan keluarganya. Itu yang paling utama, sehingga nggak perlu diurutkan.
Ya tapi nek aku mau bojoku nek korban dhewe kok ya ora entuk angsal, nek niku ndak apa-apa. Kula nek lagi longgar rezeki niku anak bojo kula, anake 6, bojone siji Pak. Terus saya sendiri 8. Nah, nek ditakik longgar tak kok ke siji Pak. Nek longgar. Enggak apa-apa. Kalau itu akhirnya disebut satu sapi ya enggak apa-apa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait jenis hewannya disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 34 yaitu min bahimatil an'am. Bahimatil an'am disebutkan oleh para ulama niku kambing, unta, sapi. Sapi ini yang setara kebo, nek unta enggak boleh diganti kuda. Nek wedhus ini kambing ini boleh berbagai macam kambing selama itu namanya kambing. Ada domba, ada bandot, ada kambing garut, ada kambing gunung, ada morino, ada etawa, agar kuwi wedhus kabeh entuk. Nek wong Solo terus teko, nek wedhus balap entuk ora, mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Wedhus balap ora entuk dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban yang paling utama dikatakan oleh Syekh Utsaimin yang pertama unta dan sapi sendirian. Baru setelahnya kambing sendirian, baru setelahnya sapi 1/7 atau unta 1/7. Nek di kita kan nek wis kurban sapi ketoke piye ngono, ketok luwih piye gitu kan. Nek sing wedhus kan wedhus, kurban wedhus gitu kan. Tapi dalam Islam, dalam fikih, saya ngomongkan fikih, kurban kambing sendirian itu lebih utama daripada 1/7 sapi. Tapi ini bukan berarti wajib. Artinya jangan nek mau mengejar keutamaan monggo wedhus siji lebih utama daripada 1/7 sapi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi boleh enggak toh kalau binatangnya itu betina. Jadi saya membahas inti-intinya aja. Nanti sisanya jangan silakan agendakan secara internal untuk rapat atau untuk pengajian khusus bahas fikih itu karena penting. Kalau enggak merami. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat hadisnya konteksnya akikah, bukan kurban. Tapi para ulama sepakat bahwasanya fikih di dalam akikah itu bisa dipakai di dalam kurban. Pembeda akikah dan kurban cuma pada niatan. Ketika akikah dilakukan itu karena ada yang lahir dan itu pada hari ke-7 gitu. Tapi kalau kurban memang karena perintah untuk kurban dan dilakukan di bulan Dzulhijjah di tanggal yang ke-10, 11, 12 dan 13. Silakan dipilih tentu yang paling awal paling utama daripada yang terakhir. Maka dalam konteks akikah Nabi SAW bersabda dari Ummu Kurzin radhiyallahu anil gulami syatani, anak lanang dibelah wedhus loro, wa anil jariyati syatun dan anak wedok wedhus siji, la yadurukum dzukuron kanu au inasan, ndak masalah lanang jantan atau betina. Sehingga ketika kurban itu punya syarat kambingnya atau sapinya atau untanya itu harus musinah. Musinah itu umur yang genep yang menunjukkan dia poel, nek wong Jawa ngarani. Poel itu adalah kondisi di mana si sapi, si kambing atau unta berganti gigi susu menjadi gigi dewasa. Perlain niku terus metu untune niku gigi susu bar niku udah coplok kabeh ganti gigi dewasa. Gigi dewasa ini yang akan dipakai sampai matinya hewan kurban ini, binatang ini. Maka kalau untuk kambing itu usia musinah itu 1 tahun penuh masuk ke tahun kedua. Nek untuk sapi 2 tahun penuh masuk tahun ketiga. Nek unta 4 tahun penuh masuk tahun kelima. Maka ketika kemudian misal kita kejelekan kita itu biasanya nek iuran sapi dicontohke karo wedhus. Wedhus regane piro saiki lho, setengah ya sapi 3 juta wae gitu kan. Nah, akhirnya 3 juta ping 7 ketemune selikur kalau jenengan golek sapi metal, sapi Brahman, sapi PO itu ora entuk, Pak, ora enek sapi rego semono. Tapi nek dulu enggak ada. Nek sekarang kan ada sapi NTB, Bali, maka itu bisa dibelikan itu. Maka ketika kemudian jenengan iuran dengan duit segitu dan jenengan cari di pasar beneran nggak ada sapi yang sudah musinah untuk diambil untuk dibayari dengan duit segitu, apalagi nanti soal kurban sing iuran mau nambah duit mesti emoh gitu kan, maka pilihannya jenengan bisa beli sapi betina, nggak apa-apa. Lah kok nek dibeleh enek janine piye? Maka sembelihan induknya berlaku buat anaknya. Begitu jenengan beleh kok ketenge enek anake, malah sekalian niku dibedeti. Kok anaknya obah rengkalan, nah niku anaknya dibeleh sisan, ndak apa-apa. Oleh karena itu maka ini fikih. Nek dijelaskan Raful Khilaf, mengangkat khilafiyah. Makanya dulu ada satu masjid, Pak. Ada satu masjid, iku tak mirip iku profesor ning pertanian. Wah. Terus
dia mengamanahkan salah satu jamaah, misal jenengan gitu kan. Dan ini yang diamanahkan dikenal sebagai petani dan sekaligus peternak. Jadi cekelane ket enom nyekeli sapi. Jadi dia apal bener sapi poel atau enggak. Akhirnya iurannya modelnya gitu. Zaman dulu ini masih 2 juta. Jadi cekeli duit itu untuk sapi satu itu targetnya 14 juta. Nah, dibolehkan yang pasar Kliwonan Konang. Ora enek. Nah, akhirnya dilihatlah praktek dari saudara-saudara LDI dan sebagian MTA yang beli sapi betina. Nah, di situ kemudian bapak ini yang diamanai ini terus mikir, loh, nek wong LDI kalau MTA tuh sapi wedok ini mesti ya nek dalile. Rakyat DI yo ngerti dalile. Akhirnya dia beli. Begitu beli di koning masjid. Niku tak mire sing profesor tadi, yo ora nesu, dijarke ae. Akhirnya dibeleh yo dijarke ae. Nah, bareng rapat Idul Adha niku dibahas. Sing intine bahwasanya nyembelih sapi betina itu tidak sah. Lah nek wis tidak sah, itu kan mindset bapak ini langsung berarti aku kudu ngijoli. Nah, tapi dia butuh dalil. Jadi bingung dalil bareng dikongkon ngijoli atau ada orang yang menyatakan nggak sah. Nah, dia nyari saya terus ngomong, "Mas, ngapunten Mas, golekno Mas, tulung golekno." Kan ini rapatnya mengatakan nek sapi betina itu tidak sah. Nah, saiki tulung golekno dalile. Apa kitabe, apa fatwa ulama yang menyatakan nek sapi betina itu tidak sah atau binatang betina itu tidak sah buat korban. Nek enek, bismillah aku tak nyalengi, engko nek genep korban yang akan datang tak tukoke tak niatke dienggo orang yang salah tak belikan binatang itu. Oh nggih Pak, siap. Kula goleke Pak sama kitab sing gede sampai sing cilik kula lumpuhke tulisane. Delalah, kitab-kitab itu tidak mencantumkan hadis ini. Cuman saya temu satu kitab kecil karya dari Syekh Utsaimin itu cuma menyebutkan kalau sapi betina itu boleh, tapi tidak menyebutkan dalilnya. Neng karena itu kitab ulama ya sudah saya terima. Akhirnya saya sampaikan ke bapak itu, Pak, niki kitab niki boten enten, kitab niki boten enten, boten enten. Sing enten namun kitab niki cilik neng nggak ada dalilnya. Oh boten apa-apa Mas, ini kan mesti termasuk saya butuh ayat hadis atau pendapat ulama. Nah, itu pun termasuk pendapat ulama. Nggih pun monggo kitabnya. Oh sih Mas, belum rampung ceritanya. Lah pripun? Ini Mas, gandeng atau gandeng mereka sudah menyatakan itu tidak sah. Aku mohon tolong kok jenengan sampaikan ke mereka. Terus saya bilang, loh, kok saya yang nyampaikan? Kok jenengan langsung? Terus beliau mengatakan, Mas, aku ki wong macul, wong alim. Nek adepan karo wong sing ngono kuwi mesti aku ya ora patek dianggep jenengan wae sing cah sekolah. Waktu niku kula dari lulus S1 wae ora lulus. S1 siji wae urung kan. Nah, maka akhirnya kula ya pun nek dijaluki ngoten kula muter. Kula parani siji-siji niku kiai-kiai. Dadi mboten kula bengok-bengok ning masjid mboten. Kula sampaikan satu-satu. Kula datangi, kita diskusi, saya sampaikan iki kitabe. Nah, sing kecil itu tak tinggal kitabe. Dalam kula tuwoke beberapa gol iki kula tinggal. Niku bar niku rapat meneh. Niku piyaine niku dirapat ngomong. Nek enek sing ngomong aku ngomong nek sapi betina itu gak sah itu keliru yo. Aku ora pernah ngomong ngono wae. Dadi omongane dhewe diselaki dhewe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ya membahas fikih kurban dengan kompleks agar jangan sampai ada perselisihan. Karena nyata-nyata tuh makan-makan yang masjid, masak bareng, dimakan bareng tuh ada orang yang nggak boleh. Dan delalah dia itu tokoh di situ, akhirnya ya nggak pernah ada kebersamaan kaum muslimin di situ kan emang. Dan kemudian banyak nanti ada orang yang bertanya lagi, misal iurannya itu digawe sing paling rendah, selikur mikonan. Delalah, kemudian sapinya rata-rata regone di atas itu, terus gimana kalau subsidi silang? Terus bagaimana oleh apakah termasuk pelit kalau dua orang itu saling gantian? Jadi misalnya iurannya kalau muto sepakat dibagi loro, engkau gantian tahun ini kowe tahun ngarep aku. Misalnya saat ini di setengah, mungkin jenengan di setengah. Kalau kayak Pak ini di setengah gue Pak. Tak niki si korban jenengan. Ini tahun ngajeng jenengan kayak pulau setengah, tahun ngajeng si korban atas nama saya. Lu nek langsung mungkin mau datang setengah gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini perlu dibahas, perlu didiskusikan ya, agar kemudian jangan sampai ada perselisihan bahkan permusuhan di antara kita. Mobilnya mengatakan yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan penyemangat bahwasanya kurban itu adalah syariat disepakati oleh para ulama dan bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, diambil dari sejarah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Maka seorang muslim harus mengimani itu sebagai syariat dan harus bangga mempunyai syariat itu dan harus mengamalkannya dengan bersemangat dan mengatakan sami'na wa ata'na tanpa kosak-kosek. Atau kalau memang mampu silakan dikeluarkan, dan kalau keluar jangan